Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syahina Tribuana. Saya dari kelas C421 dengan NVM 10221069. Sini dengan mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Lalu sedangkan untuk visi dan misi Bank BCA, yaitu pertama visi Bank BCA Tbk adalah menjadi bank terkemuka di Indonesia yang selalu mengutamakan keunggulan pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Lalu kedua ada misi. Sedangkan untuk misi, Bank BCA Tbk mencakup beberapa aspek seperti yang pertama memberikan pelayanan yang terbaik, yang kedua mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham, yang ketiga menjaga keseimbangan antar pihak, yang keempat fokus pada sumber daya manusia, yang terakhir adalah berinovasi dan beradaptasi. Tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance atau GCG merupakan salah satu aspek keberlangsungan yang menjadi kendala penting bagi bank dalam berbisnis dan menjalankan kegiatan operasional secara kronis. Berbisnis, pengelolaan bank sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang tercermin dari tingkatan kesehatan bank yang mampu meraih dan memperkuat kepercayaan dan memberikan nilai tambah bagi investor. Bank BCA ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan. Dari waktu ke waktu, BCA melakukan perbaikan dan menyesuaikan kebijakan dan prosedur operasional untuk mematuhi peraturannya yang berlalu dan menghadapi praktik terbaik industri. Prinsip GCG penerapan di Bank BCA. Ada independensi dan ada kewajaran. Independensi BCA ini bertindak profesional, tidak mendapat tekanan atau intervensi dari pihak manapun, dan objektif dalam setiap pengambilan keputusan. BCA senantiasa menghindari peraturan kepentingan, konflik of interest. Yang kedua ada kewajaran. Kewajaran senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban, yang mana BCA juga memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham dalam RUU PS untuk menyampaikan pendapat. Lalu selanjutnya ada penerapan prinsip GCG di BCA. Yang pertama ada GCG prinsip. Yang pertama ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas atau tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Lalu BCA berkomitmen ada visi, misi, tata nilai, pedoman, dan kode etik. Lalu di sini juga ada governance struktur, di mana organ utama adalah RUU PS, ada Dewan Komisaris Direksi. Yang kedua ada organ pendukung atau komite Dewan Komisaris Eksekutif, Grup Hukum, dan Divisi Audit Internal. Yang kedua ada governance proses. Yang pertama ada komunikasi dengan pemangku kepentingan. Yang kedua ada perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Serta yang terakhir ada penilaian evaluasi. Kinerja perusahaan bertumbuh positif, serta tingkat kesejahteraan bank. Penilaian lembaga pemeringkatan kredibel untuk kinerja perusahaan dan atau pemilik GCG BCA-nya.
Lalu selanjutnya ada transparansi pengungkapan Bank BCA, di mana transparansi ini mengacu pada kebijakan bank untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses terkait keuangan. Ada operasional dan risiko. Ini mencangkup laporan keuangan tahunan, laporan keuangan berlanjut, dan informasi terkait kebijakan manajemen risiko. Lalu selanjutnya ada kemandirian nilai-nilai. Kemandirian nilai-nilai Bank BCA Tbk ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kinerja keuangan, di mana manajemen risiko, strategi bisnis, dan kondisi pasar. Bank yang memiliki layanan manajemen risiko yang baik dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar biasanya cenderung lebih mandiri dalam mempertahankan nilai-nilainya. Lalu di sini ada penelitian internal. Penelitian internal, BCA melakukan penelitian internal penerapan tata kelola perusahaan yang baik setiap semester dengan menggunakan metode kertas kerja, penilaian sendiri, atau self-assessment. Penilaian ini dilakukan meliputi seluruh aspek governance dengan memperhatikan prinsip-prinsip signifikan dan materialis. Yang pertama ada governance struktur dan governance proses. Lalu yang terakhir ada governance outcome. Lalu selanjutnya ada penilaian entitas anak Bank BCA. Selain melakukan penilaian sendiri, penerapan tata kelola perusahaan di BCA juga dinilai oleh pihak eksternal yang independen. BCA melakukan penelitian internal penerapan tata kelola perusahaan yang baik setiap semester dengan menggunakan metode penelitian sendiri self-assessment. Tim GCG BCA melakukan pengumpulan data informasi yang relevan dan keperluan penilaian serta terkait kecukupan dan efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang terbaik. Lalu di sini ada Dewan Komisaris. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Dewan Komisaris melakukan organ perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola ini terselenggara dalam setiap usaha seluruh tingkatan jenjang organisasi. Lalu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BCA mencakup hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama ada melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurus BCA dan jalan pengurus pada umumnya untuk kepentingan BCA sesuai dengan maksud dan tujuan BCA. Yang kedua, mengarahkan atau memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada direksi sesuai dengan maksud dan tujuan anggaran dasar BCA. Selanjutnya ada akuntabilitas kinerja di Dewan Direksi Bank BCA. Akuntabilitas kinerja Dewan Direksi BCA Tbk berkaitan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bank, membuat keputusan strategis, dan mencapai tujuan perusahaan. Hal ini tercermin dalam laporan keuangan, pertumbuhan bisnis, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi. Informasi lebih lanjut mengenai akuntabilitas kinerja Dewan Direksi dapat dilihat dalam laporan tahunan dan laporan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada pertanggungjawaban hak pemegang saham Bank BCA. Yang pertama ada pertanggungjawaban terhadap hak pemegang saham dilakukan melalui berbagai mekanisme Dewan Direksi melihat
tanggung jawab untuk menjalankan bank secara efisien, profesional. Tanggung jawab ini juga melibatkan otoritas pengawas keuangan dan lembaga regulasi dengan standar yang diterapkan. Lalu yang kedua, ada pentingnya merinci pertanggungjawaban ini melalui analisis laporan keuangan, kebijakan perusahaan strategis yang diambil oleh Dewan Direksi. Mungkin telah sampai pada PPT yang terakhir. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan perihal analisis Bank BCA Tbk. Mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.